Contoh kalau dulu kita anduk lah kita lemparin ya. Ini anduk kita memang lemparin di ranjang, tapi anduknya tuh kelempar balik ke muka kebetulan. Karena kita nggak tinggal lagi sama orang tua. Itunya teman saya suka cerita di posisi dia mau merit, hamin setahun itu mantannya pada ngontak. Hamin 1 tahun. Hamin 1 tahun atau hamin 8 bulan. Jadi mantan kedua, mantan ketiga pada ngontak, intens, minta balikan segala macem. Yang udah lama banget padahal nggak kontak. Oke, itu kan masalah ya. Lumayan. Nah, di versinya saya, kalau di saya waktu itu ada keributan lumayan besar lah. Jadi pernikahannya sudah mau dijalanin, ada satu dan lain hal kita miskomunikasi, sampai akhirnya kayaknya batal aja deh, sampai ada di titik itu. Itu umum. Ini bukan. Welcome back to Pikiran Si Boy. Hari ini kita akan bahas satu hal yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Hari ini masih bareng sama Michael George. Halo semuanya. Halo. Kita mau bahas apa kali hari ini? Hari ini kita bakal bahas ini kok, pernikahan dan persiapannya mungkin. Pernikahan dan udah mau nikah ya? Ya namanya ikut jaga-jaga, kok nggak ada salahnya ya lah ya. Nikah tuh bukan jaga-jaga pak, tujuan pak. Oh tujuan, iya maksudnya tujuan. Iya. Jaga-jaga bapak melakukan sesuatu kayaknya. Enggak. Belum sih. Belum ya? Iya. Bukan jaga-jaga berarti. Lanjut. Oke, jadi seperti biasa kok ada swab test dulu. Swab test, oke. Pertama kali pakai ini agak aneh ya, sendiri ya. Lumayan. Tapi lumayan. Semoga aja secara audio bisa meningkat lah ya kualitasnya. Biar improve lah ya. Biar bisa didengerin sama teman-teman. Apa pertanyaan swab testnya? Oke, swab test dulu kok. Ya. Nikah mewah atau nikah sederhana tapi intimate banget? Nikah mewah atau nikah sederhana tapi intimate banget? Nikah mewah. Nikah mewah. Cincin emas atau berlian? Cincin emas. Cincin emas. Ya. Bukan berlian ya? Kita bahas nanti. Iya, kita bahas nanti benar. Ini cuman ini doang. Pacaran lama atau pacaran bentar kok? Pacaran lama atau pacaran bentar? Pacaran lama kayaknya. Pacaran lama? Iya. Oke, nanti kita bahas nih di belakang ya kok. Kita masuk ke pertanyaan pertama mungkin kok. Oke. Aku pengen nanya sedikit. Seberapa menarik pengalaman pernikahan Koko yang udah jalan 7 tahun ya mungkin? Enggak lah, 6 tahun 4 tahun kok. 5 6 tahun tambah 2 ya 5 lah ya, 5 6 4 ke 5. Ya 4 ke 5 tahun ini. Tahun ini ke 5 harusnya. Tapi pacarannya memang lama. Seberapa apanya? Seberapa menarik aja gitu pengalamannya. Yang paling menarik dari sebuah pernikahan, kalau misalnya orang bilang atau saya bisa sharing adalah bencana sebelum pernikahan. Kita ngobrolin itu kali ya. Bencana sebelum pernikahan. Ya, hampir semua orang sepakat bahwa ketika melakukan hal baik atau merealisasikan hal baik seperti pernikahan, pasti ada bencana yang akan datang. Entah itu hamin 6 bulan, hamin 3 bulan, hamin setahun. Itu biasanya udah ada tuh ya? Ya, umumnya ya. Iya. Umumnya. Jadi bisa tanya ke orang tua kalian atau teman-teman kalian atau siapapun yang mau menikah, biasanya ada bencana besar yang mau datang. Oke, contohnya apa dah? Contoh dulu. Contohnya kalau buat teman-teman kayak teman saya sih bukan saya ya. Saya beda lagi. Nanti saya ceritain yang saya biar nggak dibilang ini mah boy mah bohong, itu mah punya si boy. Itu mah punya si boy. Iya, teman saya suka cerita di posisi dia mau merit, hamin setahun itu mantannya pada ngontak. Hamin 1 tahun. Hamin 1 tahun atau hamin 8 bulan. Jadi mantan kedua, mantan ketiga pada ngontak, intens, minta balikan segala macem. Yang udah lama banget padahal nggak kontak. Oke, itu kan masalah ya. Lumayan. Nah, di versinya saya, kalau di saya waktu itu ada keributan lumayan besar lah. Jadi pernikahannya sudah mau dijalanin, ada satu dan lain hal kita miskomunikasi, sampai akhirnya kayaknya batal aja deh, sampai ada di titik itu. Itu umum. Itu umum. Ini bukan nakutin, tapi kayak gampangannya ini sama kayak walaupun saya bukan muslim, tapi kayak orang mau pergi haji kan ada aja halangannya. Oh, nggak tahu deh. Ya, ada aja halangannya karena itu niat baik yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih halangannya, macam-macam. Orang tuh beda-beda. Tapi itu yang menarik. Dalam sebuah pernikahan yang kalian akan mau jalanin, biasanya ada disaster yang bakalan datang. Dan semoga aja bisa kalian laluin. Karena hal baik ini yang harus kalian kerjain lah gampangannya, atau kalian lewatin. Ya wajar bakal ada cobaan gitu doang sih. Itu yang menarik dari pernikahan ya, tanda kutip. Bukan saya doang, tapi most likely orang kayak gitu. Tapi bisa aja, kayaknya ada, saya nggak pernah dengar di rekan-rekan saya yang pernikahannya flawless aja. Yang lancar-lancar aja jarang banget. Kayak ada aja lah ada istilahnya aja gitu kok ya. Iya. Kayak cobaan terakhir mungkin sebelum bisa jadi mulai bisa jadi ibadah. Bisa jadi.
Saya juga nggak tahu itu judulnya apa. Tapi kalau misal ditanya yang paling menarik dari sebuah pernikahan dari seorang boy, ya cobaan itu yang nggak pernah bisa terjawab secara scientifical things atau secara sains atau secara analytical, nggak ada jawabannya. Oke, menarik. Kalau ada yang mengalami kejadian serupa boleh komen di bawah coba ya kau. Ya coba ya kita Soalnya lihat. nggak relate nih aku nih ya. Belum relate. Iya, belum Nanti kalau ada relate. bencananya datang kamu yang komen ya. boleh Boleh ini ya. bagus, ini bagus. Jadi kok, pertanyaan kedua nih kok. Kira-kira apa yang berubah sebelum dan setelah kok menikah? Apa yang berubah sebelum dan sesudah? Saya kan anak tunggal dari orang tua saya. Otomatis saya kan tinggal terus bertiga. Harus pada sampai akhirnya saya meninggalkan rumah dan menikah atau hidup bareng keluarga kecil baru saya gitu loh. Yang aneh adalah kita nggak tidur atau dilayani atau dibantu lagi sama orang tua. Jadi kan kalau kita minta bantu orang tua, kayaknya orang tua all out ya. Iya. Kalau kita dibantu sama istri, kayaknya bukan Setengah masalah hati all out, dia masih ya. bukan masalah all outnya, tapi kayaknya nggak tahu diri sih untuk orang gitu loh. Contoh, kalau dulu kita anduk lah kita lemparin ya. Ini anduk kita memang lemparin di ranjang, tapi anduknya tuh kelempar balik ke muka kebetulan. Karena kita nggak tinggal lagi sama orang tua. Itu yang akan terasa sekali gitu loh. Tapi kalau misalnya bisa dijalanin, ini bukan hal besar sebenarnya, tapi behaviornya pasti berubah. Jadi behavior di rumah yang pasti berubah lah. Misalnya kalau anak cowok ya gitulah, kamu mandi sempak suka kamu lempar kayak lempar lembing kan sempaknya. Iya. Dilemparnya udah terserah kemana kan nanti siapa yang ngambil kayak apa kayak. Udah nikah ya susah. Nggak bisa, udah ada tempatnya, udah lebih teratur lah. Karena kan kita bukan sama orang tua lagi hitungannya. Jadi lebih tahu diri lah ya itu ya. Lebih ya kayak kamu ngekos jadinya. Lebih mandiri karena kita kan tinggal bareng, tinggal cuma berdua, terus harus beberes bareng, nggak ada orang tua. Kalau orang tua kan merasa kita tuh anak. Tapi kan kalau kita sebagai suami atau sebagai istri, kita tuh menjadi pasangan, partner gitu loh. Masa yang satu ngelempar yang satu ngambil, kan itu bukan partner dong gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Yang bakal berubah adalah behavior. Itu salah satunya yang tadi tuh ya. Ya yang bakalan kerasa banget kalau misalnya setelah kalian menikah. Dan banyak juga masalah besar ketika behavior ini apa ya hitungannya, jadi hal yang baru. Misalnya dari umumnya seorang istri itu tidak mau tinggal bareng mertuanya. Waduh, itu pertanyaan terakhir tuh. Oke, menarik. Lanjut, kita bahas sekarang aja langsung. Ya, biasanya tuh kayak gitu karena behaviornya kan berubah gitu loh. Yang satu merasa kalau seorang istri tinggal sama mertuanya pasti selalu dibandingkan dengan kualitas orang tua perempuan dari laki-lakinya. Orang tua dari laki-laki. Mamanya si laki-laki ini. Jadi misalnya mamanya si laki ini lagi bangunnya pagi terus, tapi si perempuan ini kan misalnya ada kerja, ada apa, bangunnya siang atau apa, ada aja gesekannya. Jadi kita nggak akan tahu ujung-ujungnya tuh orang akan berkomentar apa atau apa. Makanya banyak dari, bukan cita-cita ya, banyak dari perempuan-perempuan di luar sana kalau bisa pas sudah menikah tuh pisah rumah atau memang berdikari lah di keluarganya dia sendiri untuk menghindari konflik-konflik yang menurut kita kurang manfaat sih buat keluarga gitu doang. Tapi ada juga yang akur ya ada. Keseringan ketemu jadinya gesek terus deh ya. Bisa jadi. Oke, kalau tipsnya supaya nggak gesekan ya tadi itu kok berarti. Entah bisa pindah rumah lah atau ya intinya itu sih bisa diselesain sama keluarga masing-masing. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang masih nyangkut di versinya equity-nya belum cukup nih buat beli rumah, kalian bisa alternatif dengan sewa. Yang penting motivasinya nih ada dulu. Motivasi ada dulu nih kayak apa? Contoh ketika kalian ngobrol sama istri kalian, gimana nih kita mau nikah? Istri kalian udah request, ya udah kita tinggal bareng di luar aja yuk. Ya berarti kalian harus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan uang sewanya. Jangan minta istri kalian, nggak apa-apa udah tinggal sama nyokap aja. Ya kan kalian nggak ngerasa gontoknya gitu. Yang ngerasa gontok itu istri kalian. Kalau memang kalian bisa nyebrang untuk ngertiin istri kalian, ya bisa dimulai dari sewa. Tapi intinya, tapi kalau iya sih. Ada ya, banyak kan istri-istri yang minta pisah rumah gitu. Betul, tapi kalau misalnya memang gak ada equity-nya ya kalian harus nyebrang ke istri kalian. Saya minta maaf, equity-nya belum ada. Jadi kita mau lanjut lah, kita mau lanjut nikah atau tunggu saya punya uang untuk bisa sewa rumah dalam beberapa tahun ke depan kita baru nikah atau gimana. Jadi obrolannya bisa jadi berbeda gitu loh. Yang penting sebuah pernikahan sih jembatannya sih komunikasi ya. Saya nggak bilang saya terus akur sama istri saya, tapi nggak ada juga sebuah keluarga yang tentram-tentram saja. Biasanya ada pun jadi ya sebuah masalah besar pada akhirnya gitu loh. Ya cekcok apa segala macam biasa lah. Tapi gimana kita nge-solve-nya kan? Gitu. Menarik kok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kok. Ya. Ada orang bilang belum siap menikah. Ya. Apakah kita akan siap menikah?
Oke, ada orang yang bilang belum siap nikah. Apakah kita akan siap nikah? Pertanyaannya agak Ya, kita agak nggak selalu tricky ya. Gini, nikah itu kan sebenarnya mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan. Ya, pernikahan tuh bukan menyatukan secara harfiah, menyatukan ya. Iya kok. Secara harfiah memang kita menikahi orang lain, tapi secara fundamental kita mempertanggungjawabkan kehidupan orang lain bareng sama kita, khususnya laki-laki. Jadi kita mempertanggungjawabkan hidup istri kita dari orang tuanya yang sudah dibesarkan oleh orang tuanya. Jadi kita ambil istri kita dari orang tuanya untuk dipertanggungjawabkan oleh kita kehidupan nantinya. Oke. Nah, yang mungkin gak siap nih bukan nikahnya, nikah mah semua orang siap. Tapi bertanggung jawab terhadap komitmennya itu susah. Ke belakang-belakangnya itu ya kok ya. Karena kan pasti istri punya tuntutan, dia nggak boleh hidup lagi sendiri. Contoh, kalau kamu pacaran, nggak boleh pulang malam, kamu masih nongkrong sama teman, bilangnya apa? Maaf ya, Iya. ya kan beda rumah. Coba rumahnya jadi satu, sekamar. Dia belum tidur, kamu ditungguin, pulang dijenggut lu. Wah, kayaknya kok relate banget nih. Nah, tapi pada dasarnya adalah komitmen itu dibangunkan atas dasar tanggung jawab. Yang orang tidak bisa umumnya mempertanggungjawabkan komitmennya karena dia bukan lagi sendiri. Oke. Dia nggak bisa suka-suka nongkrong di lapak, nongkrong di warung, main capsalah ini itu, pulang bau rokok, mandi udah nggak bisa. Udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi yang ditakutin bukan pernikahan semua orang gampang nikah, apalagi kawin. Itu mah paling gampang. Lah iya, tapi kan beda kasus. Jadi ketika orang bilang gue belum siap nikah, jangan-jangan belum siapnya bukan terhadap dia nggak serius, mungkin serius. Tapi badannya menolak untuk bertanggung jawab secara moral. Iya. Karena panjang. Kita aja bertanggung jawab ke orang tua kita lolos kok. Masih kan misalnya kalau belajar gini lewat. Kalau gini lewat, ini gini lewat. Nah, istri kita orang tua kita masih sebagai orang tua. Kalau istri kan sebagai partner. Sebagai partner ya. Kalau kitanya melanggar atau terlalu lewat dari batasan yang ada, ya jadinya gimana? Jadinya kan masalah besar gitu loh. Ya mungkin obrolan belum siap menikah kepada ya mindset kali ya. Balik lagi. Kalau misalnya bilang ada orang siap menikah tapi secara keuangan belum siap, ya mungkin saya. Tapi apakah mentalnya? Kala itu saya siap menikah. Dari umur 21, 22 saya udah siap nikah. Tapi istri bilang, jangan dulu nikah. Nanti kalau saya hamil saat saya skripsi repot. Itu Budi tuh tangganya tinggi. Nggak mungkin bawa-bawa perut isinya anak buat sidang skripsi. Belum lagi sakit segala macam. Akhirnya kita menunda sampai kuliahnya selesai. Kuliahnya beres, plus berapa bulan kita baru married. Karena ada hal yang emang harus kita jembatanin juga. Tapi ada juga teman-teman ya kayak Rian teman kita yang udah di Mas podcast, Rian Toyota ya? Iya, dia masih pada kuliah udah pada nikah, udah pada hamil segala macam. Ya ada juga dan nggak salah. Ada yang kayak Ci Winnie yang kemarin kita ngobrol di podcast, dia dalam satu kali S1 4 tahun atau 4 tahunan dia udah hamil 2 kali. Buset. Ya tapi kan tanggung jawabnya itu yang diemban dan dia siap untuk ngemban hal itu. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Kehidupan tuh nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Tapi kita kan bisa denger dan belajar. Saya nggak minta belajar kalian secara eksak menikah itu seperti apa. Tapi insight itu kalian sendiri yang meresume dari obrolan ini tuh kayak gimana gitu loh. Dari sepengalaman saya menikah, orang-orang lain menikah, dan menceritakan pengalaman orang lain menikah. Ya kalian bisa ngeresume sendiri deh ceritanya gimana untuk diri kalian. Oke, menarik kok. Kalau ini kok pertanyaan berikutnya. Pernikahan bakal lebih indah kalau ada apanya lah. Pernikahan nggak menurut lebih pikiran si indah Boy ini ya. kalau ada apanya. Apanya tuh apa? Itu dia. Kalau ada apanya, pernikahan yang bakal indah itu. Pernikahan itu bakal lebih indah kalau ada apanya. Pernikahan itu akan lebih indah kalau ada kebebasan dari pikiran si Boy. Kebebasan dari pikiran si Boy. Iya. Maksudnya ya nonton podcast gitu. Bukan. Pernikahan akan lebih indah, saya ulang ya statementnya. Pernikahan akan jauh lebih indah ketika di dalam pernikahan ada sebuah kebebasan. Oke. Bisa dibilang kenapa? Mungkin bagi orang yang sudah nikah ini relate. Contoh, saya kan kebetulan orang biasa yang menikah atas dasar tabungan dan air mata sendiri buat kita nikah tanpa adanya bantuan dari orang tua, baik orang tua perempuan atau orang tua laki-laki. Dan dengan bangga saya bilang itu, walaupun pernikahannya sederhana rasanya, tapi ada pride lah di sana. Kita bisa menikah tanpa bantuan lah. Karena emang nggak mampu ya, bukan nggak mau dibantu nih ya, beda kasus nih orang tuanya. Iya. Tapi pada dasarnya ada orang yang menikah pun
dengan bantuan orang tuanya. Ada sedihnya, ada. Jangan bilang gak ada. Contoh, orang tua laki-laki ternyata mensponsori sebuah pernikahan ini. Ya. Dan ternyata sampai congsamnya, sampai baju pernikahan, semua yang dari perempuan diatur lah sama orang tua laki-laki. Dan dia gak ada kebebasan. Ada kesedihan di sana, ada rasa yang harusnya dia mau pakai fotografer ini dia nggak bisa, karena disponsorin. Atau ketika sudah menikah melewati masa pernikahannya kayak harus jalan-jalan ke sini wajib sama mertua kayak gini kayak gitu, kebebasannya jadi terkungkung lah. Oke. Mungkin orang yang paling bahagia adalah orang yang punya privilege terhadap kebebasannya ini. Kurang lebih gitu dari pikiran si boy. Karena walaupun memang tidak, tanda kutip ya, tidak kaya banget atau tidak cukup banget. Saat saya nikah tuh budgetnya yang keluar kalau nggak salah gedung tuh 49.300 pack tambah 200 500 pack. Oke. 2018 2019 awal harusnya. Dari situ segala macam ini itu habis sampai baju segala macam mungkin di angka 100-120 kali ya. 120-an. Tapi di posisi itu udah mepet banget karena yang diundang yang datang tuh tamu 600-700 orang. Oh, 600-700 kok. Kayaknya ya, karena kan undangan sebar tuh cuma 300 atau 350 deh kayaknya. Tapi emang namanya banyak aja yang datang. Tapi pada dasarnya walaupun memang tidak semeriah itu, atau kalau misal zaman dulu nikah tuh suka dibilang istri tuh minta waktu itu, aku mau dekor dong gini-gini. Aku sih kebetulan uang aku terbatas. Kalau mau dekor boleh, tapi ini dulu konsekuensinya. Ada hal yang nggak bisa kita capai. Contoh, harusnya planning rumah itu bisa sewa 2 tahun, karena kamu mau dekor yang 1 tahunnya aku ambil. Udah sampai segitu detailnya. Kok bilang gitu ke Cici? Ya karena itu udah planning. Buat kita orang biasa untuk keluar dari kemiskinan paling hebat adalah perencanaan. Selain dari kerja keras. Kerja keras tanpa perencanaan boncos semuanya. Perencanaan kita udah ada, udah tahu AC maksimal berapa, ini berapa, udah kebayang kehidupan tuh seperti apa, kita udah mepet banget. Tapi yang harus di underscore versinya saya yang mungkin yang tercerahkan Cici gini. Kamu pernah nggak sayang kalau kita pergi ke nikahan orang lain terus ngeliat dekornya bagus? Iya. Nah, terus kamu ganti amplop kamu yang harusnya ngasih 500.000, ih gila, dekornya bagus banget ya, udah kasih 1 juta. Tambahin. Pernah nggak? Gak pernah. Gak pernah. Nah, maksudnya dari situ adalah percuma kita nambahin kos kalau misalnya bukan bilang bahwa kita berharap balik modal. Tapi ini kita harus akui sebagai ego. Apakah ego kita mau diakui atau kita mau ngelewatin ego ini sebagai sebuah pernikahan yang akan dijalani bersama, bukan dilihat orang lain. Karena pada saat itu ya emang uangnya kita berdua aja yang di dalam. Habis itu ya juga sih kita nggak pernah ya udah deh nggak apa-apa. Jadi bangkunya template, gerbangnya template, terus karpetnya template. Tapi bedanya yang saya mau dari pernikahan saya cuma satu. Ada saksofon yang ngiringin ketika itu masuk. Sesimpel itu cita-citanya. Dan ketika lagi jalannya ada saksofon yang ngikutin. Sinematik dah istilahnya. Enggak, emang mau aja. Jadi kayak ke Inggris-Inggrisan gitu loh. Jadi diiringin saksofon. Itu satu wishlistnya. Wishlist kedua adalah ruangan pernikahan yang kita pakai wajib punya karpet. Karena kan semua orientasi bahagia kita tuh sebenarnya bisa di-declare. Jangan lupa loh. Jadi kalau misalnya